kemudian gula, kemudian garam yang sifatnya untuk kepentingan konsumsi itu akan di stop, tidak ada impor di 2025 dan 2026. Dan target swasembada itu tercapai bukan 5 tahun, tapi targetnya adalah 3 tahun. Bahkan dipercepat, pengennya 2026 kita bisa swasembada. Nah, di buku ini sebenarnya mulai dari kebijakan-kebijakan yang sifatnya ini memang di sektor pertanian dan tanaman pangan, saya kupas yang bagaimana mungkin mafia impor itu juga bermain, rente impor itu kenapa orang sangat tertarik, ya. Kemudian juga kenapa gula itu semakin lama bukan semakin manis, tapi semakin lama semakin pahit. Nah, itu ada di sini. Solusinya tentang misalkan garam. Garam kita pengen kalau kita mau maju, ya termasuk garam konsumsi dan garam produksi, apa yang harus kita lakukan? Membangun 9 wilayah garam nasional yang itu betul-betul harus didukung oleh teknologi yang canggih. Itu ada. Bagaimana kemudian kita pengen impor ini bukan menjadi senjata pangan kita, walaupun di Undang-Undang 6 2023 tentang Cipta Kerja, ya, kelemahannya adalah kedaulatan dan kemandirian pangan. Itu salah satunya, yang pertama itu ya termasuk di dalamnya adalah strategi impor. Itu diperbolehkan, ya, berbeda dengan undang-undang pangan. Makanya di PRRI kita mau ada tahun ini menyelesaikan tentang revisi undang-undang pangan. Kita mau selesai ini undang-undang pangan, kita revisi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana menjadikan sumber pangan lokal itu adalah sumber pangan nasional. Ini yang menjadi salah satu tulisan dan pokok-pokok di dalam buku kita. Dan yang sangat strategis, politik pangan nasional kita itu belum kokoh. Misalkan Bulog itu hanya menguasai kurang lebih 5-6% beras yang beredar di free market. Coba bayangkan. Berarti swasta berkuasa penuh terhadap peredaran beras yang ada di semua pasar. Hulu hilir itu dikuasai oleh swasta. Padahal kan nggak boleh sebenarnya untuk mengontrol yang namanya peredaran pangan, khususnya produk strategis seperti beras. Ya.